Pak. Pak, saya jadi deg-degan ya Pak. Ayo Mbak. Ya, terkait dengan gugatan ini. Pak, kita ini ya, satu pertanyaan saya jawab, kemudian satu pertanyaan saya jawab. Oh ya. Gugatannya Ya. terkait apa, Mbak? Gimana? Gugatan yang dilayangkan terkait apa? Gugatan perbuatan melawan hukum. Iya, kepada Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada kami dudukkan sebagai turut tergugat dari Polda Metro Jaya dan dari UGM. Dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar? Coba pertanyaannya lebih mengarah ya. Iya. Perbuatan melawan hukum apa Mbak yang digugat? Jadi selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya, dulu dari digugat dari Ibu Menteri, kemudian sampai kemarin dari Ibu UGM itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi gitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Berarti perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Oh ya. Selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya, Iya, Polda Metro Jaya dan satu lagi UGM. Ada UGM. mungkin alasannya Jadi begini, kita ketahui saat ini ijazah Pak Jokowi itu kan berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya gitu. Jadi sebenarnya saya ingin membantu Pak Jokowi ketika ingin melihatkan ijazahnya, ya kan tidak ada mekanisme kalau di sidang yang dimaksud dia adalah sidang pidana gitu ya, itu kan tidak ada mekanisme menunjukkan ijazah di depan publik. Jadi saya secara keperdataan perbuatan melawan hukum yang saya layangkan di mohon maaf saya ulangi ya, prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini ya, kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Artinya ini masih terkait dengan yang dugaan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Gini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi yang kemudian disita oleh Polda Metro Jaya itu yang kita belum paham asli ataukah tidak asli gitu. mungkin background dari prinsipal sendiri seperti apa? Kalau background dari prinsipal ini bernama Sigit Pratomo, berasal dari Klaten dan berprofesi selaku advokat dan kurator. Sampai UGM juga? Iya, alumni dari UGM, Fakultas Hukum, lulus tahun 2006. Ya, teman-teman, gugatan ijazah Jokowi ditolak PN Solo, dua alumni UGM banding ke PT Semarang. Nah, untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, teman-teman, maka sidang demi sidang dilakukan, gugatan demi gugatan dilakukan, dan kita tahu betul sudah berapa gugatan yang dilayangkan hanya untuk mengetahui ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Dan sering sekali gugatan itu juga tidak berefek ya dalam memastikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, jadi kita memang mengharapkan sebagai masyarakat biasa segera selesai kasus ini, karena kasus ini sudah berlarut-larut dan terus terjadi perdebatan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu ya pemerintah tidak mau kalau masyarakatnya berpecah. Nah, untuk itu ya kita mengharapkan supaya secepatnya, karena kalau tidak dilakukan secara secepatnya teman-teman, maka tentu akan terus ada polemik ini dan oknum-oknum tertentu akan mempergunakan atau memanfaatkan kasus ijazah ini
ya untuk kepentingan politik dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus sebenarnya diantisipasi, kenapa ya masyarakat itu mau kalau kasus ijazah ini terang benderang dan sesuai dengan pembuktian di pengadilan. Nah, artinya bahwa kalau ada yang salah maka akan dihukum, akan dipenjara, dan juga ya kalau pihak yang tidak salah maka ya akan bebas dan lain sebagainya. Nah, kita kembali di sini dulu teman-teman, bahwa gugatan ijazah Jokowi ditolak PN Solo, 2 alumni UGM banding ke PT Semarang. Nah, ternyata bahwa gugatan ijazah Jokowi ini ditolak di PN Solo dan 2 alumni UGM juga banding alumni UGM banding ke PT Semarang. Teman-teman, sengketa hukum terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ya terus berlanjut. 2 alumni Universitas Gadjah Mada UGM resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang setelah gugatan mereka terkait ijazah Jokowi sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima ya oleh Pengadilan Negeri PN Solo. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, kenapa tidak diterima gugatan mereka ini? Maka langkah banding ini diambil lantaran tim penggugat menilai putusan hakim pada tingkat pertama belum mewajibkan inti persoalan, yakni kepastian keaslian ijazah tersebut. Nah, ini adalah alasan dari para penggugat ijazah Pak Jokowi, di mana PN Solo atau hakim di PN Solo itu menolak gugatan mereka. Dan kenapa mereka ketika gugatan mereka ditolak, mereka tidak pasrah begitu saja, mereka melakukan banding ke PT Semarang karena mereka meyakini bahwa putusan hakim pada tingkat pertama belum menjawab inti persoalan, ya, yakni kepastian keaslian ijazah tersebut. Ya, memang teman-teman sampai sekarang juga untuk kepastian keaslian ijazah itu masih belum ada ya di pengadilan, asli atau tidak. Kemudian pihak penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hakim PN Solo. Mereka menilai putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama karena hakim sebenarnya sudah sempat memeriksa pokok perkara sebelum akhirnya mengeluarkan putusan penolakan. Nah, teman-teman, kami menilai ada ketidakkonsistenan sejak awal gugatan kami sudah dinyatakan diterima dan pengadilan menyatakan berwenang untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, ujar kuasa hukum penggugat Ahmad Wirawan Adnan Senin 11 Mei 2026. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh para penggugat ini, ya, mereka menilai bahwa pengadilan tidak konsisten ya dalam hal ini. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena sejak awal gugatan yang mereka ajukan itu, dinyatakan diterima dan pengadilan menyatakan bahwa memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara. Nah, tapi tiba-tiba ujungnya itu ya gugatan mereka ditolak. Nah, sehingga mereka menilai ada ketidakkonsistenan dalam hal ini. Ya, mungkin kalau misalnya itu ditolak gugatan mereka, ya harusnya katanya ya mungkin maksud mereka harusnya dari awal itu ditolak, ya tidak diterima. Nah, apakah ini juga ya mungkin bisa saja ya hakim atau pengadilan baru ya mempelajari ya bagaimana gugatan-gugatan mereka, pokok perkara dan lain sebagainya. Ya bisa saja seperti itu, makanya akhirnya mereka baru tolak, dan bisa saja juga ada alasan yang lain ya pihak dari pengadilan. Kemudian salah satu poin utama yang dipermasalahkan dalam memori banding adalah terkait syarat notifikasi 60 hari. Hakim tingkat pertama diketahui mempermasalahkan syarat administratif tersebut di akhir proses persidangan, yang kemudian menjadi dasar gugatan tidak dapat diterima. Pihak penggugat menganggap alasan tersebut tidak lagi relevan jika persidangan sudah masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Mengapa pada akhir tuntutan justru mempermasalahkan soal notifikasi syarat 60 hari itu?
kami artikan itu sebagai hal yang tidak relevan. Jika memang ingin dipermasalahkan, seharusnya dilakukan di awal sebelum gugatan diterima tuturnya. Nah, ini adalah alasan-alasan dari para penggugat, teman-teman, kenapa mereka akhirnya melakukan banding, ya. Kemudian melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Semarang, tim penggugat berharap agar majelis hakim tingkat banding dapat meninjau kembali fakta-fakta persidangan secara lebih jernih. Nah, perjuangan mereka untuk banding di Pengadilan Tinggi Semarang tentu masih belum tahu bagaimana hasilnya. Ya, nantinya baru tahu hasilnya, teman-teman, kalau ya Pengadilan Tinggi Semarang ini memberikan putusan apakah gugatan-gugatan mereka ya diterima atau bagaimana, dan mereka meminta supaya ya majelis hakim tingkat banding dapat meninjau kembali fakta-fakta persidangan secara lebih jernih. Kemudian mereka juga bersikeras bahwa transparansi terkait dokumen ijazah merupakan bagian dari pemenuhan hak informasi publik dan keadilan bagi masyarakat. Nah, hingga kini pihak PN Surakarta telah menerima berkas permohonan banding tersebut untuk segera diteruskan ke Pengadilan Tinggi Semarang guna proses hukum lebih lanjut. Nah, itu teman-teman tentang sidang demi sidang dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, di mana ya para penggugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang ya karena mereka tadi menilai ada ketidakkonsistenan ya dalam hal ini di dalam pengadilan tingkat pertama. Karena awalnya katanya bahwa gugatan mereka diterima, dan ketika sudah masuk dalam penyampaian pokok perkara, ya maka pada akhirnya gugatan mereka itu ditolak. Sehingga ya pihak penggugat tidak terima akan hal ini dan meminta kepada majelis hakim tingkat banding supaya lebih jernih ya meneliti bagaimana fakta-fakta persidangan sebelumnya. Nah, tentu ya yang mereka harapkan di sini adalah pembuktian ijazah Pak Jokowi. Ya, mereka juga tadi telah singgung bagaimana transparansi terkait dokumen ijazah itu merupakan bagian dari pemenuhan hak informasi publik dan juga keadilan bagi masyarakat. Nah, harapan kita bagi pengadilan tingkat banding supaya ya tetap mengedepankan hukum dan memberikan keadilan. Artinya bahwa ya kalau salah dikatakan salah, kalau tidak salah dikatakan tidak salah. Artinya bahwa hakim adalah wakilnya Tuhan untuk memberikan ya putusan, memberikan keadilan bagi setiap warga yang ingin mengadukan perkara mereka. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.